Sebelumnya kita telah membahas tentang konstan dan linear dalam Big O notation. Saya mohon maaf karena saya belum mengatakan bahwa konstan dan linear dalam Big O notation ini diperuntukkan untuk mengukur kompleksitas sebuah algoritma berdasarkan waktu. Oke, jadi untuk mengukur kompleksitas berdasarkan waktu. Untuk mengukur kompleksitas berdasarkan memori, kita akan bahas itu di akhir-akhir serial ini. Jadi untuk awal sampai hampir akhir dari video ini, kita akan banyak membahas kompleksitas dari sebuah algoritma dari segi waktunya. Sekarang kita masuk ke quadratic time, di mana disimbolkan dalam sebagai O n kuadrat. Untuk memahami quadratic term dalam Big O notation, kita bisa melihat contoh ini di mana ada sebuah fungsi square namanya, diinputkan n di dalamnya, lalu di line nomor 2 kita lihat dia melakukan perulangan sebanyak n kali, lalu di line nomor 3 dia melakukan perulangan sebanyak n kali juga, tetapi dia berada di dalam perulangan line nomor 2 ini. Oke, lalu line nomor 4 ini kita melakukan console log IJ. Misalkan kita inputkan angka 4 di dalam function square ini, maka kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Proses yang terjadi adalah seperti di gambar ini, di mana ini adalah arah iterasi daripada si I dan ini arah iterasi daripada si J, line nomor 3 ini. Ketika si I ini melakukan iterasi pertama kali, di mana nilai I-nya adalah 0, maka si J ini melakukan 4 kali iterasi di dalamnya. Dari nilainya pertama kali 0 sampai nilainya menjadi 3. Jadi ketika I melakukan perulangan untuk pertama kali, si J melakukan 4 kali perulangan di dalamnya. Ketika I melakukan perulangan untuk pertama kali, maka si J ini melakukan perulangan 4 kali di dalamnya. Lalu ketika I melakukan perulangan untuk yang kedua kalinya, di mana value I sekarang berubah menjadi 1, maka si J ini melakukan perulangan 4 kali lagi. Sehingga di sini sudah terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali perulangan. Begitu seterusnya sampai I-nya ini melakukan 4 kali perulangan dan si J ini melakukan 4 kali perulangan di dalam perulangan terakhir si I, sehingga menghasilkan 16 kali perulangan. Totalnya adalah 16 kali perulangan dalam for dan for ini. Sehingga dapat kita rumuskan bahwa nilai 16 ini atau hasil akhir kompleksitasnya yaitu 16 ini, dia itu berasal dari I4 dikali J4 atau 4 dikali 4 atau N dikali N, karena 4 ini adalah inputnya. Karena kita menginputkan 4 di fungsi square ini, maka N sama dengan 4. Jadi ini juga bisa dinyatakan sebagai N dikali N atau N kuadrat. Oke, jadi ini dinyatakan sebagai fungsi kuadratik atau O n kuadrat. Kalau masih belum percaya, kita lihat misalkan kita inputkan angka 5 di dalam fungsi square tadi, maka kita akan mendapati hasil akhir 25, iterasi sebanyak 25 kali, sehingga angka 5 dikali 5 ini menghasilkan 25. Ini sama saja N, 5 ini N dikali N sama dengan 25 ini, atau N kuadrat. Itu pula misalkan kita inputkan 6, dia hasil akhirnya 36, dan benar adanya bahwa fungsi yang terjadi di dalamnya adalah N kuadrat. Kalau melihat grafiknya, kalau linear dia itu akan ditarik garis lurus seperti ini. Tapi kalau misalkan dia itu adalah kuadratik, ya, maka akan ditarik garis agak melengkung ke atas sini, seperti warna oranye ini. Kenapa begitu? Karena ketika inputnya ini adalah n, maka si time-nya ini adalah n kuadrat. Ketika inputnya adalah
n plus 1, si time-nya ini menjadi n plus 1 kuadrat. Begitu seterusnya.